wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niken Gusnawati Dewi. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, dan uji T. Sebelum ke proses pengujiannya, saya akan menjelaskan apa sih uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, dan uji T. Yang pertama yang saya akan bahas ialah uji kelayakan model atau yang biasa kita kenal dengan uji F. Uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F ini tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak bisa menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang kedua, uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dan yang ketiga ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi terhadap pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Langsung saja yuk kita ke proses pengujiannya dengan menggunakan program eFuse. Langsung saja ke yang proses pertama, ada uji kelayakan model atau uji F. Hipotesis dalam uji F berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. HO diterima jika nilai F statistik kurang dari F tabel. HA diterima jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Jika berdasarkan probabilitas, HO diterima apabila jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05. HA diterima jika nilai probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05. Langsung saja ke prosesnya. Kita klik yang persamaan EQ01. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Berdasarkan output tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,56240, sementara F tabel dengan tingkat alfa didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik 7,56240 lebih besar dari F tabel 2,45583 dan nilai prob F statistik 0,000048 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa AH diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Lanjut yang kedua ada koefisien determinasi. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lanjut ke prosesnya. Nah, kita klik yang EQ persamaan 01, akan muncul tabel seperti ini. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,492267 yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, itu penjelasan tentang hasil koefisien determinasi. Lanjut yang ketiga ada uji T. Hipotesis dalam uji T berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. HO diterima jika nilai T statistik kurang dari T tabel. HA diterima jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Kalau berdasarkan probabilitas, HO diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05. HA diterima jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05.
Lanjut ke prosesnya. Masih sama, kita klik yang persamaan EQ01-nya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai tes statistik ukuran perusahaan atau size sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik size 5,342578 lebih besar dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Nah, yang kedua, nilai tes statistik ROA sebesar 0,898099, sementara T tabelnya dengan tingkat alfa 5%, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik ROA minus 0,898099 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,02269. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Yang ketiga, nilai statistik DAR sebesar 1,407353, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik DAR 1,407353 lebih kecil dari T tabel 2,02269. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat, ada nilai tes statistik NPF sebesar 2,371637, sementara T tabelnya didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik NPF 2,37163 lebih besar dari T tabel 2,02269. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,90,7. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Yang kelima, nilai tes statistik suku sebesar 0,386405, sementara T tabelnya dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik suku 0,386405 lebih kecil dari T tabel 2,02269. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk terhadap penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai uji kelayakan model atau yang biasa disebut dengan uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.